Ministry Freedom, selamat pagi. Mari kita merayakan Tuhan, boleh saya undang kita semua bangkit berdiri. God is good, God is great. Sukacita setiap mami Tuhan. Joy to the world, the Lord has come. Let earth receive her King. Let
time of the year, the most wonderful time of the year actually. Hari-hari yang, when it comes to Christmas, kayak begitu masuk mall gitu ya, begitu sudah lihat dekor, everything changes. Kayak moodnya tuh langsung berubah gitu ya. So, we're here, kita semua di sini. We survived 2021. Yeah, it's been a crazy year. 1 tahun yang so many things. So, I'm here. Saya mau wrap up 2021. So, sudah ada slide-nya? Slide wrapping 2021, ada? So, sambil menunggu. So, 2021 adalah sebuah tahun yang crazy gitu ya. Per akhir tahun, per 31 Desember 2020, 100% we had to shut down Heartspace 1.0. Heartspace mungkin kalau yang tahu Heartspace yang ada di Kuningan City. Ya. Jadi per 31 Desember 2020 itu kita tutup dan we just didn't know what to do. Kami nggak tahu maksudnya kami mau bergerak gimana, kemana. Agak luntang-lantung gitu ya, gitu kali ya. Sambil mencari Tuhan ini kita mesti gimana, ini perkembangan pandemik gimana. Everything is uncertain, semua kayaknya nggak ada yang pasti aja gitu ya. Dan waktu 2021 ini, I think lebih dari 50% volunteers kita tuh kena COVID. Ya, so it's crazy. There was a time yang kena COVID semua gitu ya. But we're all here. Semua volunteers kita masih di sini. So when we speak about countless, waktu mikir countless, buat saya itu udah countless. Bahwa we are all here, we are all healthy di sini. Itu Tuhan. So namun di tengah Heartspace 1.0 tutup, di tengah yang terinfeksi COVID, di tengah itu semua, God is bringing us to a journey of expansion. Tuhan sedang melapangkan setiap kita, okay? So, karena saya bantu satu yayasan di Amerika dan kita suka sekali sama data. Ya, kita suka sama data karena saya percaya lewat data-data itu encourage other people. So, hari ini saya mau coba kasih sedikit data what this church gone through di 2021. So, gereja ini sudah 5 kali memberikan bantuan bencana alam ya untuk Mamuju, waktu banjir Jakarta, waktu Kupang, waktu ada kebakaran Teluk Gong dan yang terakhir di Semeru kemarin ya. Ada foto-fotonya. Ya. Oke. Dan selama tahun ini gereja ini kita sudah mengeluarkan 150. Saya taruh plus karena saya nggak bisa ngitung pasti ya. 150 paket bantuan kota sekolah. 280 paket untuk lapas. 700 plus bingkisan untuk anak-anak di Wisma Atlet. Ya, so ya ini anak-anak di Wisma Atlet. Itu saya sempat masuk ke dalam pakai hazmat, pakai segala tetek mengek gitu lah ya. Dan kita juga sudah memberikan 800 paket sembako untuk membantu yang membutuhkan. Baik yang jemaat, non-jemaat, ada yang juga buat kru, buat musisi band, anyone gitu ya. Dan ini yang satu yang terakhir yang saya paling gak bisa hitung. Karena sometimes orang cuman taruh, orang cuman kasih. Cuman saya taruh aja ancer-ancer, sekitar 1.500 nasi bungkus. So, waktu kita berpikir, kita mau dekor apa ya? Gitu, kita mau kasih dekor apa ya? Gitu. Terus terang, karena kita baru pindah, masih banyak mesti renov ini, renov itu gitu ya.
Terus waktu mikir, wah dekor mesti ada pohon Natal dong gitu ya. Mesti ada pohon Natal nih kalau dekor. Cuman kalau beli pohon Natal yang, kita punya pohon Natal kecil-kecil nggak kelihatan ya kalau sini ya, karena tinggi gitu kan ceilingnya. Terus saya nyari-nyari, pohon Natal kalau yang besar itu belasan juta. Ya, so akhirnya bang, kayaknya di kondisi saat ini enggak deh gitu ya. Maksudnya we're not gonna buy a Christmas tree right now. Akhirnya kita bikinlah dari kardus. Ya, so kenapa pohon Natal kita dari kardus gitu ya. Cuman akhirnya lucu ya, cuman karena ceritanya mau irit duit. Ceritanya saya mau irit duit, cuman Tuhan akhirnya kasih hikmat. Through 2021, lewat kardus-kardus ini kan kalau sembako kita taruh di kardus. Semua kan terus kita kirim pakai kardus, masuk ke Wisma Atlet kita kirim pakai kardus. Bahkan terus warnanya kan semua warna-warna kardus gini ya. Terus waktu saya ngeliat nasi bungkus, iya ya, kayak Tuhan terus bilang, gak apa-apa kok pohon Natalnya dari kardus. But see, bagaimana gereja ini sudah memberkati banyak orang. Throughout the pandemic sekalipun. Dan masih ada lagi, itu tadi kita ngomong yang keluar ya. Masih ada lagi. So, kita punya 100% of pertumbuhan volunteer di dalam. So tepuk tangan buat setiap volunteer kita yang melayani. Ada pertumbuhan di Next Gen, di musik gitu ya, di media gitu ya, banyak sekali pertumbuhannya. Lalu ada 300% pertumbuhan anak-anak di Next Gen. Gitu ya. Dan terakhir, this place. Tempat ini adalah 400% lebih besar daripada Heartspace 1.0. Tempat ini 4 kali lebih besar. Jadi kalau saya bilang, kalau bukan Tuhan, saya nggak tahu lagi. Jadi waktu kita kasih tema Countless, we didn't know. Kita nggak tahu gitu, maksudnya kayak apa ya, Countless itu kayak apa. Tapi kalau sekarang kita reflect di akhir tahun, it has been countless. Kasih Tuhan sudah begitu luar biasa buat setiap kita. Semua setuju sama saya? So let's just sing this song. Terima kasih Tuhan karena Kau sungguh baik buat setiap kami. Kasih setiamu gak terbatas buat setiap kami Tuhan. You, Lord. Oh, your mercy never fails me. In darkest night, I've been held in your hand. I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. You have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have in the darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful. Goodness of God. And all my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will
Istirahat. Cukup berbakat mereka ya. Beri tepuk tangan pada worship team. Yuk, sebelum kita dengarkan pesan Christmas hari ini, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami mau duduk dan mendengarkan apa yang jadi isi hatimu pada hari ini. Berikan kami telinga seorang murid, hati yang mau belajar. Terima kasih Tuhan, dalam namamu kami berucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Oke. Jadi tema Natal kali ini countless, ya kan? Dari awal gitu, waktu kita set ini tema, biasanya gereja lain taruhnya di awal ya, tema tahunan taruhnya di awal, di preaching di awal. Cuman saya bilang begini, yuk kita setnya di terakhir aja. Karena kenapa? Saya mau gini, waktu pada kita mendekati tutup tahun, saya percaya gini, akan banyak hal yang kita bisa lihat yang Tuhan sudah kerjakan on our behalf, tanpa kita sadari sebenarnya. Through pandemic times, orang bisa bilang begini, wah pandemic times ini begini, begono, ya. Cuman saya tetap percaya bahwa gini, Tuhan itu bekerja atas segala sesuatu. Oke? Ayat yang waktu itu kita pakai untuk tema tahunan hari ini itu di Kejadian 22 ayat 17. Tapi ini versi net version. Karena cuma di versi ini saya ketemu kata countless. Kayak dikatakan begini, I will indeed bless you and I will greatly multiply your descendants so that they will be as countless as the stars in the sky or the grains of sand on the seashore. Your descendants will take possessions of strongholds of their enemies. Zaman dulu itu, keturunan adalah berkat. Betul gak? Zaman orang-orang tua dulu tuh keturunan itu banyak anak, banyak berkat katanya. Sekarang pusing juga ya. Kalau anak 7 gitu ya, itu kan gak cuma mesti dikasih makan, mesti disekolahin juga tuh. Ya kan? Jadi ya mikir-mikir juga. Anyway, kenapa saya bilang countless? Tadi saya bilang despite of pandemic time gitu ya. Kita sudah diberkati, saudara bisa lihat tadi kan statistiknya, kita datanya gitu. We are blessed beyond what is possible gitu loh untuk berapa orang. Kadang kita berasa gak diberkati karena kita pakai lensa yang berbeda melihat berkat itu. Dan kita selalu bilang begini, saya diberkati orang lain enggak. Saya mau bilang sama saudara gini, saudara gini aja deh, kita to be honest lah. Berapa banyak yang infected sama COVID? Tahun ini tahun lalu. Banyak sebenarnya. Anak-anak sekitar kita banyak. Yet we are still here. Ya kan? Berapa banyak dari kita yang kena dampak COVID secara financial? Banyak. Kita masih ada di sini. You can still eat. Saudara masih bisa makan. Berapa banyak yang kehilangan pekerjaan tahun lalu dan tahun ini saudara dapat pekerjaan yang lebih baik? Ada juga. Ada juga. Sebagai sebuah gereja, banyak banget gereja yang suffer secara financial. Yes, kita nggak berlebihan juga. We still have challenges here and there, kan? Masih ada tantangan di situ. Tapi ya Tuhan berkati. Ya kan? Bahkan yang buat saya paling bersyukur adalah gini, jumlah orang yang involve, volunteers yang joining in through pandemic times, itu bertambah secara signifikan. Nah, selalu ada alasan untuk kita supaya kita bersyukur. Amin. Selalu ada alasan. Kalau mungkin gini, kalau mungkin ada dari saudara yang merasa begini, enggak, saya belum diberkatin. Dalam hal apa saudara belum diberkatin? Apakah saudara sudah memberikan bagian yang saudara rasa saudara nggak diberkati itu kepada Tuhan apa enggak? Kadang kita bertobat, kita ikut Tuhan, kita cuman maunya gini. Nggak ada ikut Tuhan setengah-setengah itu nggak ada. Nggak ada. Bertobat diselamatkan itu 100%. Nggak ada.
Dan Tuhan hanya bertanggung jawab atas apa yang kita serahkan ke Dia. Kalau saudara masih mau hold back your life, or part of your life, bagian dari hidup kita, Tuhan gak bisa bertanggung jawab di situ. That's the truth. Dia hanya bertanggung jawab atas apa yang kita serahkan ke Dia. Nah, selama kita punya Yesus di hidup kita, countless blessing will always be our share. Berkat yang tidak terbatas itu akan selalu tetap jadi bagian kita. Amin. Nah, saya mau share sebenarnya gini, apa yang ada di hati saya waktu saya itu gini, saya tuh nggak bisa kasih message Natal gitu, susah gitu buat saya gitu. Mikir apa gitu kan, orang tiap kali kalau khotbah Natal Tuhan Yesus di palungan. Habis itu bayi Yesus, gitu kan. Tuhan Yesus, happy birthday Tuhan Yesus, lah whatever lah gitu kan. Nah, cuman saya bilang begitu. Sampai satu kali, tahu nggak di Netflix itu ada satu genre yang ngomongin kalau dekat-dekat Natal, filmnya tentang holidays, tentang Christmas semua kan. Ada ya, kalau yang nonton Netflix tahu tuh. Saya search di situ holidays movie. Cari tentang Christmas, film apa gitu saya bilang. Terus ada satu scene gitu ya, dia lewat mobil itu ada bumper stiker. Jadi di Amerika tuh bumpernya mobil tuh suka di stikerin, ya kan? Tulisannya gini, keep Christ at Christmas. Dan gitu, itu ganggu saya selama dua minggu. Saya mikir itu ini apa ya? Sampai saya ketemu ini, yuk kita buka sama-sama Lukas 2. Ayat 41 sampai 50. Agak panjang ya. Pelan-pelan kita baca. Biar ngerti. Dan coba dibayangkan. Oke. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Perjalanan mereka sehari seperjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Ini baik banget ya bapak maknya ya. Kalau kita kehilangan anak 3 hari kita ketemu tuh anak, kita ngomong apa coba? Coba yang ini dulu. Ini bapak maknya nih Kristen banget nih pasti nih. Ya kan? Lalu jawab Yesus kepadanya gini, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Anak umur 12 tahun nih jawab gini nih. Tapi nggak ditulis di Alkitab, terus bapaknya jawab apa ke dia. Ya. Nanti mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. My message is simple, don't lose Christ at Christmas. Ya, jangan kita kehilangan Yesus pada hari Natal. Ya. Kalau kita kehilangan dia, artinya kita sudah kehilangan satu harta terbesar yang pernah diberikan kepada dunia. Amin. Terkadang gini, dalam semua perayaan keagamaan yang harusnya bikin kita lebih dekat kepada Yesus, ya, malah membuat kita lebih jauh dari Yesus. Kita sadar enggak? Iya kan? Karena seringkali di tengah satu perayaan Kristen, mau Natal, mau Paskah,
tanpa sadar kita sudah kehilangan sosok yang kita mau rayakan sebenarnya tanpa kita sadari. Lukas pasal 2 ini cerita tentang Yesus waktu dia sudah umur 12 tahun. Dia pergi sama-sama orang tuanya untuk merayakan Paskah, which is religious celebration kan. Dan kalau mau diperhatiin lagi, Paskah itu kan soal merayakan Yesus sebenarnya kan. Tidak merayakan yang lain, dia merayakan Yesus. Yesus itu domba Paskah, it's all about Jesus gitu loh. Dan kedua orang tua Yesus kehilangan Yesus di tengah perayaan tersebut. Ya kan? Nah, saya percaya banget bahwa kita semua bisa mengalami hal tersebut kalau kita nggak hati-hati. Kalau nggak hati-hati apa? Untuk tempatkan Yesus di tengah semua perayaan yang kita lakukan, including Natal, termasuk Natal. Sangat mungkin kita kehilangan Yesus di tengah perayaan Natal. Nah, bagaimana kita kehilangan Yesus ya? Nomor satu, ya kan? Bagaimana kita kehilangan Yesus? Nah, sampai di sini jangan langsung tegang gitu semua ya, oke? Saya nggak bicara kehilangan secara hubungan. Saya nggak bicara kehilangan secara hubungan, tapi secara fellowship. Ya, Maria dan Yusuf tetap orang tuanya Yesus bukan? Tetap kan orang tuanya Yesus? Walaupun mereka kehilangan Yesus selama 3 hari. Can you imagine? Selama 3 hari mereka nggak sama-sama Yesus. It is very possible ya to be in relationship with God. Know that we are safe but not being in fellowship with Him. Sangat mungkin berada dalam satu hubungan bersama Tuhan. Still tetap selamat, saudara tetap selamat. Tapi kita kehilangan hubungan kita, bukan hubungan, keintiman kita sama Yesus. Kita nggak bisa kehilangan hubungan kita dengan Yesus. Ini saudara perlu tahu. Tapi kita bisa kehilangan kita punya keintiman dengan Dia. Dan kalau kita bisa kehilangan keintiman kita dengan Dia, kedekatan kita dengan Tuhan, makanya sangat mungkin kita bisa kehilangan hubungan kita pada akhirnya kalau kita nggak berbuat apapun. Oke? Karena gini, tujuan orang Kristen tuh sebenarnya gini, orang tanya gini, tujuan kita jadi percaya Yesus apa? Ke surga. Buat saya surga itu bonus. Keserupaan dengan Kristus itu the real price. Cuman itu. Nah, saudara perlu tahu, kedekatan mempengaruhi keserupaan kita dengan Kristus. Amin. Kedekatan kita mempengaruhi keserupaan kita dengan Kristus. Yohanes 10 ayat 28 bilang begini. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Jadi, if you are with Jesus, nggak ada satu oknum atau whatever that is, apapun itu, yang bisa rebut kita dari Yesus, nggak ada. Nggak ada. Nah, orang yang paling kita pikir secara logis ya, yang bisa kehilangan kedekatan mereka tuh nggak mungkin, wah ini orang nih nggak mungkin nih kehilangan kedekatan dengan Yesus. Hilang juga tuh. Nggak, sekarang saya mau tanya sama saudara gini, pernah kehilangan anak selama 3 hari? Ada yang pernah kehilangan anak 3 hari gak? 3 jam deh, 3 jam. Ada yang pernah kehilangan anak 3 jam? Daryl tuh hari hilang berapa jam dia? Sejam ya? Oh enggak, Daryl sama Vanessa tuh hari berapa jam tuh? Almost 1 hour kayaknya. Yang di Universal kan. Itu aja kita panik loh. Sejam. Keliling hari, ternyata tuh anak masih di tempat yang sama. Masih keluar masuk main di situ kan. Jadi wah ada anaknya sini, gak malu dia ntar. Jadi bayangin, kehilangan anak selama 3 hari. Itu bikin kita jadi orang tua yang buruk gak? Orang tua yang gila, orang tua macam apa kehilangan anak 3 hari. Ya kan?
Orang-orang, jadi gini, saudara kalau baca Alkitab, pahlawan-pahlawan di Alkitab itu sempat kehilangan kedekatan mereka bersama dengan Yesus for a season in their life. Nuh kehilangan for a season dalam satu musim. Daud kehilangan juga, sempat kehilangan kedekatan dengan Tuhan. Walaupun hanya selama semusim. Samson apalagi. Simon Petrus juga. Kalau mereka bisa kehilangan kedekatan mereka dengan Kristus, jangan tipu diri kita sendiri bahwa kita nggak bisa kehilangan kedekatan dengan Kristus. Don't fool yourself. Oke? 1 Korintus 10 ayat 12 bilang begini. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Siapa yang mengira kita nggak bisa kehilangan kedekatan, keintiman dengan Yesus, hati-hati. Sangat mungkin kita kehilangan kedekatan kita dengan Tuhan dalam keadaan kita mengasihi Tuhan. Itu sangat mungkin. Maria adalah orang yang paling dekat dengan Yesus. Itu mamanya kan? Itu mamanya loh. Bisa? Nah, hanya karena kita sudah melayani, sudah beribadah 20 tahun, 30 tahun. Nggak berarti kita nggak bisa kehilangan fellowship kita dengan Yesus. Ya kan? Wahyu 3 ayat 20 berkata begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Orang kadang-kadang baca ayat ini tuh biasa banget, ya kan? Saya nggak mau terjadi ini di gereja ini. While we are busy doing church, and then Tuhan di luar sana lagi ketok-ketok pintu. Itu tragis. Gereja tanpa Yesus is a joke. Joke banget. Itu cuman kita jadi kayak kumpul-kumpul sosial nggak jelas. Gereja tanpa Yesus itu. Nah, di mana kita bisa kehilangan Yesus? Di klub, di bar, waktu lagi nyimeng, lagu lagi apa? Enggak. Orang tua Yesus kehilangan Yesus di tengah perayaan keagamaan. Saya bukannya nggak suka gini loh. Saya bukannya nggak suka preparation, all lighting, musik dan segala macam. Tapi kalau kita nggak hati-hati, pribadi yang kita sedang celebrate itu lagi di luar sana nih, atau lagi di pojok-pojok kehidupan kita, doing who knows, ya kan? Perayaan Natal, you cannot have Christmas without Jesus, that's it. Orang tua Yesus kehilangan Yesus berdasarkan asumsi. Dia pikir Yesus ada di situ. Do not assume. Buat orang tua Yesus 3 hari. Berapa hari buat kita? 3 hari? 3 bulan? 3 tahun? Saya nggak tahu. Nah, tapi pertanyaan paling penting ini, bagaimana mau berapa lama lagi kita mau biarkan hidup kita tanpa Yesus? How do we find Jesus again? Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di mana? Bait Allah. Saudara, saya mau kasih tahu, Yesus nggak pernah tinggalin mereka. Mereka yang tinggalin Yesus di situ. Jadi kalau sampai hari ini ada yang bilang begini, Yesus tinggalin kita. Enggak, kita yang tinggalin Yesus. So bagaimana kita bisa dapatin Yesus balik? Balik lagi ke tempat di mana kita tinggalin dia pertama kali. Go back to the altar. Go back to the old school Christian life. You want gini, kita nggak perlu saat teduh lah, kita begini-gini. Go back to that discipline. Go back to that. Karena kita begini, kita jadi so casual in kita punya Christianity. Kalau kita seorang businessman, we check our book of ini kan, kita punya buku keuangan kan, check and balance kita cek. Sampai kita tahu betul apa yang kita punya. Nah, kehidupan rohani kita juga gitu. Kenapa nggak gitu?
Hanya karena kita pergi ke gereja bukan berarti kita nggak bisa kehilangan Yesus. Ya, buat keputusan secara sadar Natal kali ini bahwa kita, keluarga kita, anak-anak kita nggak akan kehilangan fellowship kita dengan Yesus. Amin. Cek hati kita, get brutally honest. Have you lost him and not knowing it? Apa kita sudah kehilangan Yesus dan kita nggak tahu? Anak bungsu itu hilang di luar rumah. Anak sulung hilang dalam rumah. Saudara tahu cerita itu kan? Anak bungsu kita maki-maki kan, wah lu hilang di luar. Tahu nggak yang paling ngeri apa? Anak sulung. Dia tinggal di rumah. Dan dia nggak tahu dia punya identitas. Hari ini yuk, saya mau ajak kita semua, yuk kita bikin keputusan. Dapatkan kembali apa yang hilang dari hubungan kita dengan Yesus. Jangan cuman Natal cuman ya happy, all about holiday, busy doing that. Do you still have Jesus in your heart or not? Yuk kita bangkit berdiri. Saya mau panggil Pastor Eto to come forward. Okay, the microphone is on. Sementara saudara berdiri, saya ajak saudara untuk jangan lihat handphone dalam beberapa waktu ke depan. Saudara fokus, this is between you and God. Ini antara saudara dengan Tuhan. Tadi malam saya buka-buka di YouTube. Kemudian satu lagu ini ditulis tahun 80-an. Yang menulis lagu ini adalah David Miss. Anybody know David Miss? Ada yang tahu? David Miss menulis sebuah lagu judulnya We Are The Reason. David Miss ini seorang pemain classical conservatory piano. Dia sangat jago bermain piano, dia punya banyak rekaman piano klasik. Kemudian dia bertobat. Waktu dia bertobat, pada waktu itu dia diminta untuk membuat album-album rohani. Dan sebagai seorang pemusik, biasanya orang tuh nggak bagus dengan kata-kata. Jadi dia nulis melodinya, tapi kata-katanya selalu dia suruh orang lain atau kata-katanya perlu waktu lama untuk dia menulis kata-kata. Karena dia seorang trained musician classical. Kemudian pada waktu hari itu di album yang keempat, itu untuk album Paskah, produser mendesak David Miss ini. Dia bilang besok kamu harus come up with one song. Dan David Miss di kamar hotelnya dia berdoa, Tuhan tolong aku untuk membuat lagu ini. Waktu David Miss berdoa seperti itu, apa yang terjadi? Dia bilang untuk pertama kalinya dia ditolong Tuhan membuat lagu. Dan kata-kata itu just come up just like that. Kata-katanya bisa ditunjukkan mungkin, we are the reason. As little children, we will dream about gift. Christmas. Ada kata-katanya? Coba tolong. Dan semua kata-kata ini, semua kata-katanya yang Tuhan berikan pada si David Miss ini. Judulnya We Are The Reason. Akan nyanyikan hari ini. Saudara boleh dengar lagu ini, saudara bisa pejamkan matamu, tetap berdiri. Saya minta nggak ada yang bergerak, mungkin ada yang busy sementara ini, silakan. Merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan manusia. Waktu pun berlalu dan
anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Tadi Michael bilang, Christmas bukan Christmas tanpa Kristus. Amin. Seringkali kita pikir kalau kita lahir dari secara Kristen, berarti kita selama-lamanya udah terima Yesus. Belum tentu. Makanya kita lihat banyak orang Kristen juga yang hidupnya ngawur. Banyak orang Kristen juga yang jauh daripada Tuhan. Kalau saudara pada hari ini, saudara di tempat ini, saudara di Christmas ini, saudara mari kita perhatikan hati kita, apakah ada Yesus di dalam hati kita? Kalau nggak ada Yesus dalam hati kita, sia-sia kita melakukan semuanya. Sia-sia apa yang kita kerjakan tidak ada artinya. Waktu saya umur 16-17 tahun, saya SMA, ada satu penginjil, waktu itu saya datang di satu hotel, saya diundang, dan dia bilang begini, apakah engkau sudah pernah menerima Tuhan Yesus secara pribadi dalam hidupmu? Dengan bangga saya pikir, udahlah dari kecil gue udah di gereja, gue udah nyanyi di gereja, gue kayak si Jerry tadi udah diserahkan di gereja. Cuma saya tahu, waktu saya pulang dari hotel itu malam-malam, saya mulai bertanya sendiri, apakah ada Yesus di hati saya? Malam itu saya lupa tanggalnya, saya berlutut di kamar tidur saya dan bilang, Tuhan, saya mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Itu sebabnya sejak malam itu, setiap kali saya sakit, saya tidak berdoa minta Tuhan sembuhkan. Saya bilang, Yesus do something. Setiap kali saya perlu sesuatu dalam hidup saya bilang, Tuhan, aku tahu kamu ada di sini. Ada di hati aku. Kamu nggak ada kamu ada di hati saya. Please do something. Please help me. I need you. I need your healing. I need your strength. Saya perlu kekuatan kamu. Saudara, pada pagi hari ini, saudara ingat baik-baik, apakah ada Yesus dalam hati saudara? Anda yang ada di rumah, saudara yang ada di online, saudara bertanya saat ini, apakah ada Yesus dalam hidup kita? Saja kita pejamkan mata kita saat ini. Saudara, kalau saudara pada hari ini, saudara mengatakan, Eto, aku mau berdoa, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seperti pada waktu kamu berdoa di kamar pada malam hari itu. Saudara yang belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Alkitab mengatakan dengan hati orang percaya, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara yang mau terima Tuhan Yesus, mari angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Ada? Ya, saya lihat ada yang mau terima Yesus? Ada banyak tangan diangkat. Saudara yang di rumah, saudara yang mau terima Yesus, saudara mungkin ragu-ragu, saudara, Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk menerima keselamatan. Terima kasih, saudara, semua yang angkat tangan, saudara ikut doa saya, semua juga boleh ikut doa saya pada pagi hari ini, katakan Tuhan Yesus. Katakan lebih keras lagi, Tuhan Yesus, aku orang berdosa. Pagi ini, aku percaya bahwa Engkau sudah mati bagi segala dosa-dosaku. Dan Engkau bangkit menjadi Tuhan. Jadilah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, aku akan mengikut Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa. Saudara tadi yang menerima Tuhan Yesus, kalau saudara mau dilayani lebih lagi, saudara bisa kontak teman-teman yang ada di belakang, di Asyir, atau yang di online, saudara bisa kontak di C3 Freedom. We are so love to serving you untuk ke depannya lebih baik. Satu kali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Nah, saudara, pagi hari ini di Christmas Day,
anggap aja kita 25 Christmas, kita celebrate our Christmas. Sebelum saya ada di sini yang akan berlibur, mungkin mau pergi, saudara ini, kemana Pak? California. Anybody go to California selain dari Pak Gembala? Ke Bali, Bali? Enggak ada ke Bali. Satu, tepuk tangan yang mau ke Bali. Wah, Nyong mau ke Bali. Bandung, ada yang mau ke Bandung? Ada yang dari Bandung mau ke Jakarta? Ada yang mau ke Bekasi, mungkin mau ke Bekasi. It's a nice, the next destination in the world, Bekasi. Ada? Ada yang baru pertama kali hadir pada pagi hari ini? Pertama kali hadir. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Ibu terima kasih. Nanti minta kado dari Pak Yosua. Ada lagi yang pertama kali hadir? Siapa? Angkat tangan dong. Hah? William, tepuk tangan dong buat William. Oh, antar diajak ngopi Pak, tolong diajak Starbucks atau apa begitu. Max dan sebagainya. Base is the best ya, still the best. Nah saudara, sudah dapat perjamuan kudus? Luar biasa, kita akan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Belum dapat? Nih Bu, dari saya langsung. 2, harusnya cuma 1. Udah dapat, saudara boleh buka dulu biar nggak tergesa-gesa bukanya. Ada yang belum dapat? Yang belum dapat? Ya, saya tunggu. Yang di rumah boleh ambil perjamuan kudus, saudara mungkin ambil roti, ambil anggur perjamuan, Shiraz, or Sauvignon, Chardonnay, or Penfolds. Musisi udah dapat semua? Oke, good. Nah saudara, Gereja City Freedom, kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus pada waktu perjamuan malam terakhir, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan dia pecah-pecahkan, dia bilang begini, setiap kali kamu memakannya, perbuatlah ini menjadi peringatan akan penderitaan Kristus. Saudara, kita percaya bahwa roti yang kita angkat ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Ayo dengan penuh iman kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Beautiful. Sesudah itu dia mengambil cawan, cawannya berisi anggur. Dan Yesus bilang, inilah cawan penghapus dosa, cawan perjanjian baru yang ditumpahkan buat kita semua. Saudara, cawan yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus kita. Ayo kita dengan penuh iman kita minum di dalam nama Yesus. Beautiful. Saudara boleh angkat tangan saudara, nanti kalau dia akan memimpin kita dalam penyembahan. Saudara ucapkan syukur pada Tuhan pada pagi hari ini. Saudara yang perlu mujizat Tuhan, angkat tangan saudara saat ini. Saudara yang perlu jamahan Tuhan, jamah. Ini between Tuhan dengan saudara. Ambil waktu Christmas ini untuk ada encounter dengan Tuhan Yesus. Do
kita buat Tuhan kita. Sebelum kita pulang, sebagai gereja saya mau, boleh Bapak Ibu boleh kembali duduk. Saya mau undang, coba. Bukan 2 volunteer ya, tapi 2 jemaat boleh tolong maju ke depan. Ada? 2 jemaat? Siapapun. Malu sih semuanya. Ayo 2 jemaat. Oke, silahkan. Tolong naik sini ya, boleh ya? Boleh dari situ. Oke. So sebagai sebuah gereja, as a church, secara simbolis kita akan menyerahkan beberapa bingkisan Natal. Ya, so kali ini kita akan memberikan bingkisan Natal untuk lapas yang akan diwakili oleh Pak Robert. Boleh? Dan juga kita akan memberikan bingkisan untuk security, teknisi, housekeeping di tempat ini, di Geraha Apik. Ya, kita akan bless them with the Christmas cheer, gitu ya. Saya undang Pak Ilham, boleh maju ke depan. Oke, so inilah dari kita untuk mereka. Silakan. Terima kasih semuanya. Thank you. Dan berikutnya saya juga ada challenge, because kita bilang bahwa it's been a countless year. Ya, Tuhan sudah begitu luar biasa buat setiap kita. Kita akan memberkati panti asuhan Adinda. Ya, boleh dipasang videonya? Ada? Ya, oke. So panti asuhan Adinda ini adalah warisan, gitu ya, warisan. Warisan dari nenek, betul ya Dinda? Nenek atau dari ibu? Dari oma ya, dari omanya, makanya dikasih nama Adinda, gitu ya. Jadi panti asuhan ini adalah warisan dari omanya Adinda. Oh videonya nggak bisa jalan ya? Is it? Oh jadi image, oke. Ya sudah. Well, panti asuhan Adinda ini membutuhkan kasur, ya kasur busa. Dan kita akan secara kolektif, kita akan memberkati panti asuhan Adinda. Oke, so nggak berarti harus 400.000 ya. So siapapun, berapapun, ya anybody, saya percaya kita pasti bisa memberkati. Amin. Mau 10.000, mau 20.000, mau 1 juta, mau berapapun, gitu ya. Kita akan memberkati panti asuhan Adinda dengan whatever we have, gitu ya. Dengan segenap hati kita akan memberikan yang terbaik untuk panti asuhan Adinda. Bagi yang mau menabur, ya, bagi yang mau menabur nanti bisa kontak Eca, boleh? Teresia Cakra, boleh ya? Nanti boleh kontak Teresia di belakang, ya boleh bilang sama dia saya mau nabur sekian. Nah, nanti Eca yang akan aturkan. Oke, sama one more last thing. So waktu nanti Bapak Ibu keluar, kita memberikan Bapak Ibu sebuah paper bag, ya. Ada makanan di situ untuk Bapak Ibu semua sekalian. As a gift dari setiap kita. Tapi di dalam paper bag Bapak Ibu, jadi di dalam tasnya ada sebuah paper bag lagi. Ada kantong ini di dalamnya. Oke, so saya mau minta, mari kita sebagai gereja Tuhan, mari kita berkati sekitar kita. It's easy, ya. Jadi tinggal sisihkan ini, nanti waktu Bapak Ibu pulang ke arah manapun, ke arah Pondok Indah ke arah Keramat ya Tante, atau ke arah mana, Cinere gitu, Otista gitu, kemanapun. Give this bag ke orang lain. Bisa semuanya? Bisa ya? Bisa ya? So saya percaya bahwa gereja ini bukan gereja yang, selama bertahun-tahun gereja ini bukan gereja yang mendem duit. Gitu ya. Tapi gereja ini adalah gereja yang selalu memberkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Saya panggil Pak Sujono Halim. Oke, sebelum kita tutup,
sebelum kita doa berkat, ada mungkin 1-2 hal yang saya mau sampaikan. Saya truly tahun ini ya, buat saya sangat 1 tahun yang tadi Michael bilang benar, Lori bilang benar, is countless blessing. Ya, saya truly appreciate semua yang melayani. Kita udah di ujung tahun, khususnya Michael, Lori dan tim. Karena saya sadar selama 2021 ini saya hampir tidak berfungsi. Saya hampir tidak banyak hal lah yang saya nggak ikut campur. Jadi sungguh luar biasa semuanya Michael dan Lori dan tim Next Gen semuanya. It's amazing ya melihat gereja ini tumbuh luar biasa. So it's all countless blessing. Yuk mari kita angkat tangan kita. Bapa, kembali Tuhan, kami mengangkat tangan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan. Untuk setiap blessing, setiap countless blessing yang kami terima di tahun 2021 ini Tuhan. Untuk blessing yang kami terima hari ini dengan firman-Mu, isi hati-Mu yang Kau sampaikan lewat Michael Tuhan. Bapak, kami berkati Michael Tuhan, berkati keluarganya. Kami mau percaya Kau punya rencana-rencana yang besar untuk Michael Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau akan memberikan dia hati seorang gembala Tuhan. Kau akan memberikan dia pewahyuan yang luar biasa ya Tuhan. Untuk terus memimpin kami di tempat ini Tuhan. Memimpin next gen kami Tuhan. Bapak, kami juga ucap syukur untuk tim worship yang luar biasa pagi ini. Kami memberkati setiap mereka Tuhan. Kami mengucap syukur ya Bapak. Dan yang paling utama Tuhan, kami ucap syukur pagi ini. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya Kau mengirim putra-Mu hari ini ke dunia Tuhan untuk setiap kami di tempat ini. Sungguh Bapak kami ucap syukur. Karena Kristus telah melayakkan setiap kami Tuhan. Menguduskan setiap kami. Sehingga kami Tuhan layak memanggil Engkau Bapa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau juga telah memberikan berkat-berkat-Mu yang berlimpah bagi setiap kami Tuhan. Dengan iman kami terima berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami terima kebaikan-Mu, kami terima kesembuhan-Mu, kami terima semua yang baik Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari yang percaya sudah terima berkat sama-sama kita katakan amin. God bless. Merry Christmas.